Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Nurse Station atau CNS ya. Apa kabar nih kalian teman-teman yang ada di rumah? Semoga semuanya pada sehat ya. Keluarga, teman-teman semua, sahabat, kalian semua pada sehat ya. Balik lagi di CNS ya teman-teman ya. Hari ini, hari Rabu, tepat pada tanggal 11 September 2024, CNS kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Waktunya sudah ditunggu-tunggu banget untuk hadir di podcast hari ini. Dan akhirnya beliau bisa nyempetin untuk hadir di sini. Oke, langsung aja kita sambut Bapak Hari Fadilah selaku Ketua Umum DPP PPNI Pusat. Halo Pak, selamat salam kenal. Saya Sagi. Salam kenal Mas Adi. Halo ya Pak Arif. Oke, kita langsung aja kali Pak ya gini. Ya, Saya tuh gini Pak. Tujuan saya nih selaku host di sini saya mau ngundang Bapak tuh karena saya benar-benar penasaran gitu Pak. Ada beberapa poin penting yang mau saya tanyain ke Bapak selaku Ketua Umum DPP PPNI kayak gitu. Ada pertanyaan pertama yaitu sejarah berdirinya DPP PPNI. oke. Gitu. Bisa langsung dijawab Pak, silakan. Baik, makasih Mas Agi. Siap. Teman-teman semua pemirsa yang saya banggakan, terutama warga perawat di seluruh Indonesia ataupun dimanapun Anda berada. Sejarah itu kan kita nggak boleh lupa, ya kan? Ada kita hari ini tidak lepas dari bagaimana uh, perjalanan sejarah kita juga. Nah, karena itu saya dalam kesempatan ini ingin secara singkat menjelaskan sejarah PPNI. Kalau secara detail mungkin kita banyak sekali ya, Betul, bisa betul. segini bukunya. Iya, betul, betul. Ya. Nah, diawali dengan sebelum ada PPNI ini ada berbagai organisasi perawat yang ada di Indonesia ini. Mungkin lebih dari 10 lah ya. Baik. Ya. Nah, dimotori dan lebih dari 10 organisasi itu dimotori oleh dua yang besar yaitu Ikatan Perawat Indonesia dan Persatuan Perawat Indonesia. Baik. Nah, yang satu ada di Bandung, yang satu ada di Jakarta. Baik. Dan mereka berkumpul, kemudian rembukan, ya, kemudian eh, berdiskusi bersama dengan cukup hangat di sana, dan akhirnya menemukan satu titik yaitu yuk kita bersatu, ya, bersatu, kemudian merumuskanlah yang kita sebut dengan fusi, ya. Fusi itu bersatunya berbagai organisasi menjadi namanya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang didasari oleh ada pernyataan bersama mereka, ya. Antara lain pernyataan bersama itu yang pertama adalah untuk mengumpulkan perawat di seluruh Indonesia ini demi menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk pembangunan bangsa. Baik. Satu. Yang kedua adalah bagaimana mendorong agar terjadinya komunikasi yang intens antar individu dan kelompok perawat ini dalam satu wadah, karena saling pengertian, saling mempunyai norma dan nilai yang sama. Ya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita juga berkontribusi, berkiprah. Perawat-perawat Indonesia ini punya hubungan timbal balik, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Yang keempat, bagaimana perawat Indonesia ini sebagai sebuah profesi harus berkembang selayaknya perawat-perawat di berbagai negara yang sudah maju, maka perlu sebuah wadah untuk mengantarkan perkembangan ini secara bersama-sama, secara kolektif. Yang kelima, ini yang paling penting juga adalah terbentuknya fusi sebagai organisasi profesi berupa persatuan ini adalah bagaimana kita untuk mendorong, mengendorse agar adanya regulasi-regulasi yang kokoh dalam keperawatan itu atau nursing legislation, ya. Yang sebagaimana di berbagai negara itu nursing itu mempunyai dasar regulasi dalam bentuk undang-undang atau nursing act. Nah, jadi kelima alasan inilah menjadi pernyataan bersama dari tokoh-tokoh keperawatan pada saat itu, sehingga running untuk menjadi sebuah organisasi yang berbentuk persatuan tanggal 17 Maret tahun 1974. Begitu kira-kira. Oke. Jadi bukan hanya DPP loh yang dimaksud, adalah PPNI, ya. PPNI. Nah,
Setelah itu barulah terbentuk nanti PPNI-nya itu ada di tingkat provinsi, Oke, tingkat baik. kabupaten kota. Nah, PPNI itu merupakan satu kesatuan organisasi yang satu yang berbeda ke manajemennya di berbagai level tadi. Nah, terkait dari sejarah berdirinya DPP PPNI nih Pak nih. Tadi sudah PPNI maksudnya. PPNI ya, Nah, yang sudah Bapak jelaskan. Untuk saat ini di Indonesia itu ada berapa cabang sih Pak totalnya Pak? ya, Di beberapa wilayah di Indonesia. ya kita menggunakan terminologi bukan cabang ya. Oh, terminal. Oke. Jadi kalau di pusat itu namanya DPP, Dewan DPP. Pengurus Pusat, Oke, DPP PPNI. baik. Kemudian ada perwakilan di eh, level provinsi namanya Dewan Pengurus Wilayah, DPW. DPW PPNI provinsi yang sudah ada 34. Oke. 34 provinsi itu. Memang sekarang ada provinsi pemekaran di Papua kan. Baik. Sampai sekarang ada 38 provinsi ya. Nah, yang 4 lagi ini ya kita sedang konsultasi bagaimana kiranya bisa kapan waktunya kita juga ikut memekarkan diri gitu ya. Dan ada PPNI di tingkat kabupaten kotanya namanya daerah, Dewan Pengurus Daerah, DPD. DPD PPNI. Itu sudah ada 514 kabupaten kota itu. 514 kabupaten kota. Dan satu lagi yang paling rendah, paling bawah kepengurusan kita, level yang paling bawah yang grassroots, itu namanya DPK, Dewan Pengurus Komisariat. Itu ada 6.314 Dewan Pengurus Komisariat. Nah, itu komisariat itu berada di satu rumah sakit. Setiap rumah sakit umumnya ada komisariat PPNI. Kalau dia di luar rumah sakit, puskesmas misalnya, ada gabungan puskesmas, gabungan klinik, ya, itu ada Dewan Pengurus. Dan ada di institusi pendidikan. Karena kita punya syarat, satu DPK itu minimal 25 orang perawat. Ya, begitu ini strukturnya kita. Siap. Nah, tapi saya tambahin ya supaya lengkap. Selain pengurusan itu sesuai dengan level wilayah, kita juga punya namanya badan kelengkapan. Nah, badan kelengkapan itu yang lebih menggarap di bidang kompetensi, keilmuan, area praktek gitu. Yang kita sebut dengan ikatan dan himpunan. Nah, ada ikatan himpunan sebagai badan kelengkapan itu sudah ada 27. Jadi underbow-nya PPNI, istilahnya kalau partai ada underbow itu, PPNI juga punya underbow. Namanya badan kelengkapan, ada 27 organisasi. Sebagai asosiasi perawat misalnya, Ikatan Perawat Anak Indonesia, Ikatan Perawat Komunitas, Ikatan Perawat Jiwa. Bahkan yang terakhir kemarin, 2 yang tahun ini berdiri itu adalah Himpunan Perawat Informatika Indonesia dan Himpunan Perawat Fertilisasi. Nah, itu semua jumlahnya ada 27. Nah, setiap ikatan himpunan ini menggarap kompetensi, area praktek, ya, yang terkait dengan bidangnya masing-masing. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua itu dia sejarah berdirinya DPP PPNI yang sudah PPNI yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Umum kita, Bapak Hari Fadilah kayak gitu. Oke, next Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Di pertanyaan kedua nih Pak ya. Ini juga bakal menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Sama seperti saya nih. Ya, saya juga masih ya bisa dibilang Gen Z lah gitu. Muda sekarang. Karena saya sering banget Pak ketika saya main handphone di media sosial, di Instagram, di TikTok, di YouTube Short pun saya sering lihat itu kayak banyak banget hal mengenai DPP PPNI. Itu semuanya ini apa? Saya penasaran gitu. Sampai akhirnya saya cari tahu dan akhirnya kita bisa ketemu di sini dan ngobrol langsung. Itu saya senang banget. Nah, kita langsung ke poin nomor 2 nih Pak ya. Tujuan berdirinya DPP PPNI. Ya, kalau gitu, kalau banyak di medsos ya bagus juga ya, PPNI banyak juga ya dikenal ya, atau paling tidak menjadi perbincangan betul. Ya. Saya kira bagus lah. Nah, saya kira kalau tujuan daripada PPNI ini
Di dalam anggaran dasar rumah tangga kita itu sudah diperbaharui beberapa kali. Yang terakhir itu ada dua tujuannya. Oke. Yang pertama adalah meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, eh, dalam kurung kompetensi anggotanya. Oke. Kemudian memperjuangkan, meningkatkan martabat profesi, Oke. serta etika profesi bagi anggotanya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua sebenarnya adalah dalam anggaran dasar kita itu menghimpun perawat secara nasional untuk menunjang atau membantu pembangunan kesehatan bangsa. Baik. Nah, itu sebenarnya tujuannya ya. Jadi tujuan nomor 2 ini luar biasa loh. Betul. Ya, harusnya ya. Iya. Harusnya kita dapat biaya negara ya harusnya ya. Nyambung tuh dari sejarah berdirinya ya Iya, kan. iya, iya. Terus tujuannya. Iya. Tapi selama ini kita mandiri kok dalam pembiayaan. Mudah-mudahan Iya. habis ini ada sponsor masuk. Nah, gitu. Iya. Nah, itu udah dijelasin nih sama Pak Ketua dari sejarah berdirinya sampai tujuan berdirinya. Iya. Nah, langsung ke poin nomor 3, manfaat berdirinya DPP PPNI. Ini nyambung nih Pak pertanyaan dari poin nomor 1 sampai nanti selanjutnya. Baik, Oke, silakan, sebelum ke manfaat terlebih dahulu saya ingin menyampaikan positioning tanggung jawab organisasi profesi PPNI. Betul. PPNI sebagai organisasi profesinya perawat. Oke, baik. Nah, ini punya 3 tanggung jawab yang bisa diterjemahkan juga, bisa bermanfaat. Tanggung jawab ini diterjemahkan dalam tanggung jawab sebenarnya. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Oke. Nah, artinya apa sih manfaatnya bagi masyarakat? Kan gitu ya. Nah, tanggung jawab pada masyarakat ini adalah PPNI sebagai organisasi profesi dan anggota di dalamnya ini harus juga berdampak pada bagaimana upaya peningkatan kesehatan atau derajat kesehatan masyarakat secara Baik. umum. Nah, itu ya, yang pertama, melalui berbagai hal ya. Selain itu juga bahwa PPNI ini juga adalah sebagai wadah profesi yang penuh dengan nilai dan norma-norma profesi di dalamnya. Oke. Organisasi profesi wajib menjaga itu demi kepentingan masyarakat. Supaya masyarakat dilayani oleh perawat-perawat selain dia kompeten juga beretika yang tinggi. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan PPNI supaya mengkawal perilaku daripada individu-individu perawat itu. Nah, oleh karena itu saya kira inilah manfaat PPNI bagi masyarakat. Iya kan? Betul, betul. Ya. Kalau masyarakat pasti butuh ya. Selain dia terampil, cekatan, kan perlu perawat-perawat yang beretika, perilaku yang baik, Betul, sikap yang prima. betul. Nah, disinilah menjadi tanggung jawab organisasi kepada masyarakat. Betul. Yang kedua adalah tanggung jawab organisasi profesi bersama anggotanya ini kepada profesi perawat itu sendiri. Oke. Nah, ada ungkapan bahwa kalau mau maju jangan tergantung orang lain, tapi tergantung bagaimana upayamu untuk bisa mencapai sebuah tujuan, kan gitu. Betul. Tidak akan merubah satu kaum bila kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Betul. Kan begitu ya? Betul. Kalau perawat ini mau maju, maka perawat-perawat itu sendirilah yang harus bisa berusaha untuk maju. Betul. Kan begitu? Kita nggak bisa nunggu orang lain untuk memajukan kita. Memerdekakan diri sendiri. Ya, gitulah. Memajukan diri sendiri, mengembangkan diri sendiri. Mengembangkan diri sendiri. Nah, oleh karena itu, organisasi profesi juga mempunyai manfaat bagaimana kita menstimulasi, mengadvokasi, melobi supaya perawat Indonesia ini berkembang. Baik. Nah, itulah tanggung jawab kepada organisasi, tanggung jawab kepada profesi perawat itu sendiri. Baik. Apa bentuk kegiatannya? Macam-macam. Bagaimana kita dulu ya dengan sesuai peran dan fungsinya itulah mengembangkan standar. Yang standar itu kita benchmarking dari berbagai standar internasional. Oke. Sehingga perawat-perawat Indonesia ini kalau lulus ya dari pendidikan berbasis standar itu juga tidak jauh berbeda atau tidak berbeda dengan negara-negara lain secara internasional. Oke. Gitu kan? Itu dari sisi standar. Bagaimana kita mengembangkan pedoman-pedoman. Kita juga mengadvokasi bagaimana pendidikan keperawatan. Oke. Sejatinya pendidikan keperawatan di Indonesia ini ya dulu
kalau kita lihat sejarahnya, perawat itu hanya ditumbuh kembangkan pada kursus-kursus sebelumnya. Oke. Dari SMP kursus 3 bulan, SMP kursus 6 bulan, ya. Nah, bagaimana mau jadi profesi? Iya, iya, Ya benar. kan? Oleh karena itu, pada founding father, pengurus-pengurus BPNI dan pakar-pakar perawat di zaman dulu merumuskan agar perawat ini harus tumbuh kembang pada yang disebut dengan sebagai profesi. Oke. Maka sebagai profesi ada konsekuensinya. Yang pertama adalah pendidikannya harus pada sistem pendidikan tinggi. Betul. Yang kedua, Pastinya. prakteknya harus praktek yang profesional. Betul, pastinya. Nah, ini masih tanggung jawab untuk profesi ya. Oke. Nah, pendidikan tinggi, nah, tentu ini inisiasi oleh tokoh-tokoh PPNI zaman dulu, sehingga muncullah yang namanya pendidikan keperawatan Indonesia dulu. Itu adalah tadi saya sebutkan dari SMP plus 3 bulan, 6 bulan, berubahlah menjadi SPK ya, dari SMP plus 3 tahun. Oke. Tapi tidak cukup untuk mengikuti perkembangan profesi kesehatan ini, maka ada namanya akademi perawat dari SMA plus 3 tahun. Tidak cukup juga kalau kita mengikuti perkembangan luar. Ya. Nah, maka tahun 1985 berdirilah di Universitas Indonesia yang namanya program studi ilmu keperawatan, yaitu adalah pendidikan keperawatan level sarjana yang pertama di Indonesia tahun 85. Nah, kalau kita bandingkan negara lain, tahun 85 itu di Thailand itu sudah puluhan. Ya, Nah, beda-beda. kita baru berdiri gitu Ya. kan. Nah, Tinggalan. ketinggalan lah gitu ya. Nah, oleh karena itu terus kita perjuangkan lobby advokasi, alhamdulillah sampai hari ini bukan hanya sarjana kita punya, tapi juga ada pendidikan profesi, yaitu pendidikan setelah sarjana mengambil profesi, juga pendidikan spesialis ya, perawat juga punya perawat spesialis namanya. Oke. Ya, spesialis sekarang sudah ada 6 spesialis kita punya. Dan ini mungkin masyarakat banyak yang tidak dapat informasi ya kan, Iya. bahwa sudah ada 6 level spesialis perawat. Nah, spesialis itu setelah sarjana profesi dia ambil spesialis. Oke. Jadi pada level magister, Oke. pada level S2. Sama kalau kita masyarakat umum bisanya misalnya memahami, oh dokter spesialis penyakit dalam gitu ya. Oke. Nah, berarti dia setelah jadi dokter ngambil spesialis penyakit dalam. Sama. Perawat juga begitu. Ya. Nah, jadi sudah ada 6 spesialisasi. Yang terakhir itu spesialisasi onkologi. Nah, ini perkembangan di dalam dunia pendidikan kita. Oke. Bahkan tidak cukup di situ. Pendidikan keperawatan ini sudah banyak masternya, magisternya. Mungkin sekitar ada 30-an lebih ya, institusi pendidikan yang menggelar atau menyelenggarakan magister keperawatan Di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Di seluruh Dan Indonesia. sudah ada program doktoral Oke. di level S3. Ini sudah saya catat, nih sudah 2 yang sudah berjalan dan satu lagi sudah mulai berjalan tuh di satu universitas, yaitu UI dan UNER sudah berjalan. Oke. Dan saya juga lulusan UNER nih Wes. S3 ya kan. Siap. Bu Sekjen kita lulusan Universitas Indonesia Iya. UI. Dan yang ketiga ini Universitas Pajajaran sudah mulai membuka tahun ini untuk S3 keperawatan. Keren. Nah, dan sudah ada 40 lebih guru besar keperawatan di Indonesia ini. Oke. Jadi secara pendidikan inilah yang dibangun, yang diinisiasi, diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh kita itu sebagai tanggung jawab organisasi profesi dan anggotanya ini kepada profesi perawat. Baik. Nah, yang ketiga, Oke. tanggung jawab profesi kepada siapa? Individu-individu anggotanya. Nah, pada individu-individu anggotanya apa saja yang harus diperbuat? Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan harkat martabat anggotanya itu. Yang kedua, bagaimana meningkatkan berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Oke. Nah, jadi itu ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kita dulu menyiapkan bagaimana sistem pelatihan kita, kesempatan yang luas memberikan akses kepada anggota-anggota kita untuk mendapatkan kesempatan untuk seminar, untuk pelatihan, ya, sebagai sebuah kebutuhan dari dia sebagai seorang profesi. Ya, oleh karena itu PPNI mendirikan Diklat, ya. Diklat itu penyelenggaranya dari setiap provinsi nih. Sekarang khusus yang Diklat sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan, kita sudah punya 23
tempat penyelenggaraan di provinsi-provinsi yang lain. Itu gunanya Pak, untuk membuka akses kepada kawan-kawan kita, anggota-anggota kita, supaya nggak keleleran dia kalau mau pelatihan. Ini loh ada. Ya kan? Iya, betul. Nah, inilah bantuan dan manfaat kita sebagai organisasi profesi pada anggota. Manfaat yang lain, martabat. Ya, sampai hari ini memang kita masih terus memperjuangkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu artinya sangat luas. Bukan hanya materi, artinya sekedar gaji. Iya, betul. Tapi bagaimana kondisi kerja, kenyamanan dan lain sebagainya. Kelancaran dan mengurus segala sesuatu. Nah, itu kita upayakan, ya. Kemarin-kemarin sebelum ada undang-undang yang baru, misalnya pengurusan STR. Itu kan oleh MTKI dan Konsil Keperawatan. Tapi kan kita bantu juga supaya anggota ini lancar, kita bantulah mempekerjakan sekitar 12 orang. Itu PPNI yang bantu. Ya, untuk mereka. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu ini. Walaupun bukan tugas PPNI mengeluarkan STR, tapi kita bantu memverifikasi, validasi data supaya pemerintah dan konsil dalam hal ini bisa lebih yakin mengeluarkan surat tanda registrasi dengan adanya proses verifikasi oleh teman-teman kita yang kita tugaskan itu. Ada satu bentuk menurut saya ada kesejahteraan. Jadi kesejahteraan bukan cuma sekedar gaji. Selain upaya gaji itu sudah kita coba hari ini misalnya di ASN. ASN itu atau PNS ya. Nah, itu kita sudah memperjuangkan tentang bagaimana jabatan fungsional perawat yang makin baik hari ini. Dan sekarang juga kita sudah usul bagaimana tunjangan fungsionalnya segera ditingkatkan. Ya, sekarang sih dengan peraturan Menteri PAN itu sudah lebih baik jafungnya, tetapi tunjangannya yang belum menyusul karena harus memerlukan peraturan presiden ya. Ya, saya berharap sih sebelum ganti presiden sudah ada peraturan presiden itu. Tapi kalau belum ada ya kita tunggu presiden baru lah, ya kan gitu. Tapi yang jelas kami menanti bagaimana pemerintah dapat menghargai, mengapresiasi perawat ini, ya. Dengan sudah ada jabatan fungsional sejak tahun 2019, tapi tunjangannya belum berubah sampai hari ini. Berapa tahun tuh? Masa mau 5 tahun peran dan fungsinya sudah berubah, tetapi tunjangannya belum? Nah, ini saya kira ini mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Ya, ini penting bagi teman-teman yang di PNS. Dan di sektor swasta, PPNI bekerja sama dengan para konsultan dan juga arahan dari Kemenaker. Itu mengembangkan satu pedoman untuk pengupahan yang kita sebut dengan SUSU, struktur skala upah. Itu sudah terjadi satu buku lengkap dengan berbagai kajiannya, dan kita sudah serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja ini supaya itu bisa diimplementasikan pada sektor swasta yang mempekerjakan perawat. Sehingga nggak ada lagi perawat itu harus digaji di bawah UMP, ya. Harusnya minimal tuh 3 kali UMP sebagai seorang profesi. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh pemerintah dan pengusaha, ya. Karena kita masih temui banyak di sektor swasta, perawat-perawat kita masih banyak digaji di bawah UMP. Itu sangat menyedihkan. Ya, lebih besar cleaning service dari perawat. Ini menurut saya tidak manusiawi. Ya, karena itu kita harus berjuang di sana bersama-sama, ya. Nah, yang berikutnya manfaat apa lagi adalah untuk individu kita juga harus berkontribusi di dalam masalah-masalah mereka. Penyelesaian masalahnya, misalnya masalah hukum. Kita sudah membentuk badan bantuan hukum untuk para perawat. Bila dia mengalami masalah hukum, maka akan diberikan bantuan hukum cuma-cuma. Gratis. Di seluruh wilayah Indonesia. Kami sediakan lawyer perawat yang handal untuk melayani Anda bila terjadi masalah hukum dalam praktiknya. Nah, tapi memang kita batasi, bukan karena korupsi, bukan karena pelecehan seksual, bukan karena kejahatan penipuan dan lain-lain. Tapi murni kalau ada masalah yang berkaitan dengan praktiknya. Nah, itu kita berikan bantuan cuma-cuma, dan itu semua disediakan anggarannya oleh DPP PPN. Nah, jadi
itulah manfaatnya organisasi ini, baik masyarakat, bagi organisasi maupun bagi anggota, dan masih banyak manfaat-manfaat lain. Oke. Ya, seperti hari ini kita coba kembangkan bagaimana usaha-usaha PPNI, atau kita mengidentifikasi anggota-anggota kita yang sedang mempunyai usaha UKM dan itu bagaimana kita ingin bantu pemasaran dalam suatu sistem PPNI Store gitu ya. Atau kita coba mengembangkan namanya satu sistem pembayaran dengan PPNI Pay gitu ya. Oh iya. Itu supaya, dan kita bekerja sama dengan berbagai em, perusahaan yang memang melingkupi hajat hidup, misalnya PT Telkom. Baik. Kami sedang merancang bagaimana perawat-perawat ini mendapatkan pulsa murah Baik. ya dengan PT Telkom. Dan kita sudah pernah lakukan itu, dan kita coba ulangi lagi ya. Berapa ratus ribu perawat-perawat kita dulu mendapatkan pulsa murah, Betul. ya kan? Nah ini kesejahteraan loh, ya. Belum lagi dengan maskapai ya, kita coba dekati kembali beberapa kerjasama yang lalu, kita perpanjang dengan Garuda, dengan Citylink, supaya mereka bisa ada manfaat menjadi anggota PPNI. Baik. Begitu Mas. Nah, saya sedikit tercengang sih Pak sebenarnya tadi mendengar dari penjelasan Bapak mengenai manfaat berdirinya DPP PPNI. Itu ada satu poin yang benar-benar saya bikin kayak, wah ini keren banget, ini keren banget gitu. Itu ada pas Bapak bilang tadi, sampai sekarang dari awal sampai sekarang detik ini DPP PPNI berdiri di kakinya sendiri. Yes. Tanpa ada bantuan kucuran dana dari siapapun, dari pemerintah, dari lembaga atau badan atau induk perusahaan manapun, benar-benar itu kayak wah keren banget. Dengan latar belakang DPP PPNI ini membantu mensejahterakan para perawat di Indonesia, gitu. Kita juga harus mengapresiasi untuk para perawat di Indonesia, gitu, karena mereka merelakan. Contoh Pak, yang benar-benar saya bikin nggak bisa ngebendung air mata saya tuh waktu kasus COVID Indonesia kemarin. Saya ngeliat itu banyak banget perawat. Saya buka di Instagram, saya lagi diisolasi di rumah. Saya ngeliat di Instagram, nangis, tangan saya bergetar kayak gini. Mereka ngerelain ninggalin suami, anak, keluarga. Mereka nggak mikirin itu, tapi mereka mencoba untuk, saya nih punya janji bakti gitu. Saya mau melayani masyarakat dengan baik sampai mereka semua pulih. Dan itu sih PR untuk pemerintah kita yang sekarang, bahkan selanjutnya. Mereka harus melirik nih organisasi-organisasi seperti DPP PPNI dan lain-lainnya mungkin di Indonesia. Itu yang harus support. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak nih untuk Pak Harif Fadilah selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPNI. Oke. Kiprah DPP PPNI saat ini arahnya kemana sih Pak? Ya, memang kita hari ini menghadapi satu perubahan dalam kebijakan dan regulasi negara. Baik. Yang menempatkan organisasi profesi tidak lagi seperti dulu sebagai mitra erat daripada pemerintah dalam sektor kesehatan. Oke. Tapi kita dianggap sebagai ormas yang biasa, yang lepas, dengan silakan tentukan perannya sendiri, gitu kan? Dengan adanya undang-undang. Tapi kalau PPNI sudah, insya Allah sih sudah move on akan hal itu ya. Oke. Move on, dan kita mencoba merumuskan mau kemana arah kita ke depan. Jadi mencari jalur sendiri. Ya, mencari jalur sendiri sebagai hitohnya sebagai organisasi profesi yang punya tanggung jawab kepada tiga tadi: masyarakat, profesi, dan individu. 4 profesi dan individu. Iya, individu perawat yang anggota. Nah, oleh karena itu kita fokuskan kepada paling tidak ada 7 peran. Yang pertama adalah peran dalam peningkatan kompetensi bagi anggotanya. Nah itu. Yang kedua adalah peran pengembangan profesi, baik itu dari sisi keilmuan maupun secara praktek. Ya, bagaimana kita mengembangkan jurnal PPNI, bagaimana kita membuat pedoman supaya perawat-perawat bisa melakukan penelitian, bagaimana bisa menulis, kita sediakan majalah ilmiah, ya, dan berbagai policy brief atau draft-draft usulan untuk pengembangan. Contohnya misalnya policy brief terhadap pengembangan perawat-perawat spesialis yang harus diperbanyak, gitu ya. Nah, itu kita sudah lakukan itu. Nah, yang ketiga adalah melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang memang harus berpihak kepada perawat.
Yang ke juga advokasi ini advokasi hukum. Oke. Baik itu pembelaan anggota seperti yang saya jelaskan Betul, tadi, betul. maupun kita mengadvokasi regulasi yang memang apa namanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja perawat. Oke. Gitu ya. Nah, yang keempat, tentu saja kita harus mengkawal pendidikan perawat ini secara kontinu. Baik. Kenapa? Karena kita ingin lulusan-lulusan pendidikan perawat itu akan menjadi anggota kita, tentu mereka-mereka yang berkualitas. Betul. Maka kita harus concern terhadap kualitas pendidikan kita ini, harus kita coba terus kita kawal. Betul. Dengan cara apa? Mungkin mulai dari cara mungkin mulai dari yang mau lulus, dari dunia pendidikan kita masukkan terhadap kurikulum keperawatan terkini. Oke. Kemudian dalam sistem uji kompetensi nasionalnya kita masih terlibat. Kemudian dalam akreditasi institusi pendidikannya juga kita terlibat di sana. Betul. Ya. Berikutnya mengkawal tentang etika. Nah, ini mengkawal tentang etika, saya jangan khawatir pada masyarakat Indonesia khususnya, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan etika, sampai hari ini kita sudah mempunyai namanya Majelis Kehormatan Etika Keperawatan. Ada di tingkat pusat dan ada tingkat provinsi. Oke. Operasional di tingkat provinsi sebenarnya. Di tingkat pusat ini ada kebijakan dan mungkin untuk banding dan lain sebagainya, atau masalah-masalah etika yang sifatnya sangat-sangat berdampak nasional. Oke. Ya. Kebetulan ada ruang sidangnya di sebelah ini. Namanya ruang sidang etik. Jadi di set seperti sidang pengadilan. Ya. Nah, ini kita udah kembangkan. Nah, kembangkan itu bukan hanya persoalan penegakannya, tetapi juga kode etiknya kita kembangkan. Di samping kode etik dikembangkan, kita pahamkan dengan setiap pasal-pasal kode etik itu kita terjemahkan dengan perilaku supaya teman-teman kita di lapangan memahami lebih mudah, gitu ya. Nah, begitu juga dengan pedoman-pedoman penegakannya. Bisa dibilang pendekatan secara persuasif. Yes. Dan itu menjadi juga pekerjaan kita yang tidak kalah penting ya, sebenarnya menjamin terhadap bagaimana kebutuhan masyarakat akan profesionalisme, termasuk etika itu harus diperhatikan, gitu ya. Yang kelima adalah tentu saja tetap memberikan pelayanan pada mereka, pada anggota. Wajib pasti. Pasti. Dari sisi keanggotaan, kalau ada keluhan yang harus segera kita sampaikan, ya. Nah, kemudian dan seterusnya. Oh ya, saya perlu tambahkan tadi, selain tadi ada di provinsi, kabupaten, kota, kita punya cabang di luar negeri, bukan cabang, namanya Dewan Perwakilan Luar Negeri. DPLN. Apa itu sudah 5 negara. Dewan Perwakilan Luar Negeri. Oke. Nah, di 5 negara sudah. Oke. Jepang, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Jepang. 4 negara Arab, 1 negara Jepang. Iya, itu sudah ada PPNI-nya di sana. Nah, PPNI-nya sudah ada dan bekerja untuk apa? Ngurusin anggotanya, menampung keluhannya yang perlu disampaikan. Contoh hari ini saya misalnya ada perawat yang mau pindah dari satu negara ke negara lain, memerlukan sebuah dokumen. Ya saya harus teruskan dari sana, teruskan ke PPNI pusat teruskan ke konsil dan ke pemerintah supaya segera keluar. Nah, itu kan peran kita. Betul. Iya kan? Betul. Ya, kalau dia nggak keluar dalam 2 hari, saya tanya lagi, kenapa belum keluar? Nah, gitu. Jadi itulah peran kita yang melayani tadi, pelayanan pada anggota tadi. Sampai seperti itu. Ya. Ada anggota STR-nya nggak keluar atau salah nama. Ya kadang-kadang banyak ke kita, bukan ke konsil. Nah, kami meneruskan. Konsil, ini loh, ada keluhan seperti ini. Mohon segera ya ditanggapi. Nah, itu peran kita. Jadi itu jangan dianggap bukan peran loh. Betul. Kita memberikan tekanan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Karena itu anggota kita yang harus kita bela, gitu kan. Nah, kemudian selain pelayanan, nah jangan lupa sekarang ini kami memperluas perannya itu menjadi peran sosial, politik, dan peran ekonomi. Sosial, politik, ekonomi. Iya.
Oke. Peran Tiga sosial. hal. Peran sosial itu kita misalnya pada kondisi bencana. Oke. Itu hampir setiap peristiwa bencana PPNI turun. Oke. Dulu dengan himpunan perawat gawat darurat dengan pengurus DPW-nya. Tapi sekarang kita coba fokus satu badan yang kita ciptakan untuk berperan berkiprah dalam kebencanaan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana. Oke. Itu sudah terbentuk di hampir semua provinsi dan beberapa kabupaten kota. Semua. Iya, hampir semua. Jadi, Badan Bantuan Bencana. Oke. Ya, kemarin terakhir Cianjur itu luar biasa. Oh ya, Nah, ya, gempa kemarin. gempa, ya kan. Nah, itu sudah turun semua kita. Badan Bantuan Bencana PPNI. Oke. Nah, sosial itu salah satu contoh. Belum lagi misalnya setiap kantor PPNI di daerah itu selain dia juga sebagai kantor PPNI, tapi juga digunakan untuk posyandu, posbindu sebagai upaya sosial kita kepada masyarakat. Nah, terus politik. Nah, peran politik ini bukan berarti PPNI partisan. Kami melakukan pendidikan politik bagi perawat-perawat supaya quote and quote jangan tabu sama politik. Artinya apa? Dia harus memahami politik ini sebagai suatu upaya mencapai tujuan. Sebagai warga negara punya kebebasan hak pilih. Maka pilihlah mereka-mereka misalnya dalam kepemimpinan itu, mereka-mereka yang memang peduli kepada nasib perawat. Betul. Itu penting. Jadi harus kita ajarkan dia punya bebas berpikir, bebas memilih untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya juga sebagai sebuah profesi. Tentunya pasti keinginannya yang baik dong. Oke, betul. Dan gitu. Yang terakhir peran ekonomi ini sudah akan segera running kita. Kita mulai. Kita mulai ya. Kita mulai peran ekonomi artinya apa? Tadi bahwa organisasi profesi ini bukan organisasi pemerintah, ya kan? Tidak dapat dana dari pemerintah. Dia harus berdiri terus eksis untuk menjalankan fungsi dan tujuan organisasinya. Maka dia harus, nggak mungkin dong mobil bisa jalan tanpa bensin. Nah, maka untuk mencari bensin itu kita lakukanlah fungsi ekonomi. Hari ini PPNI dalam fungsi ekonomi berdasarkan anggaran rumah tangga kita di Munas yang lalu sudah dapat mendirikan namanya badan usaha. Nah, kita sudah mendirikan badan usaha ini namanya PT. PT-nya boleh saya sebut di sini PT Asuh Global Indonesia. Nah, PT Asuh Global Indonesia nanti akan mengelola berbagai usaha PPNI, ya, antara lain kita punya hotel yang sekaligus sebagai tempat diklatnya perawat-perawat. Gitu juga nanti punya store, ya, punya berbagai. Kita punya percetakan buku-buku produksi buku untuk cetak dan disebarkan standar-standar, ya, dan lain sebagainya. Itu usaha-usaha batik PPNI seragam. Itu nanti akan dikelola oleh namanya PT PPNI. Gitu. Kenapa dalam bentuk PT? Karena supaya juga berorientasi profit dong. Pasti. Ya kan? Ya, karena baik lagi DPP ini berdasarkan atau berlandaskan dia berdiri kaki sendiri. Tidak ada yang mempunyai spesial. Kami batasi PT kita itu sebanyak-banyaknya kemanfaatannya kembali kepada organisasi. Bukan kepada orang per orang. Betul. Atau kepada kelompok orang. Kenapa? Karena PT itu didirikan dengan sistem saham. Di mana saham yang hari ini kita berikan kepada kita tetapkan untuk PT yang kita dirikan ini adalah 99% sahamnya PPNI. Maka kalau ada keuntungan atau dividennya, maka kembali 99% kepada organisasi. Begitu ininya, ya kan? Nah, jadi ya, fungsi ekonomi sudah berjalan. Sistem pembayaran bekerjasama dengan 5 bank besar kita untuk membangun namanya PPNI Pay sebagai alternatif sistem pembayaran yang dapat digunakan oleh anggota kita. Oh, tadi saya juga udah sempat dengar tuh. Udah tersedia di Play Store katanya, Pak ya? Ya. Teman-teman bisa di-download. Itu sistem pembayaran atau nontonnya. Jadi buat kalian ini teman-teman Gen Z di rumah yang suka
Jadi anak-anak umur yang seumuran saya tuh Iya, Pak, iya. itu mereka tuh suka banget jarang bawa uang Jawa gue, cash, ya betul cashless. sekali, ya Jadi cashless. cocok banget kalian bisa download ya, Ya. gitu. Itu ada di Play Store, tersedia di Play Store. Kayak gitu bisa kalian cek langsung. Dan Kayak dia kalau dengan kerjasama dengan bank juga mungkin tidak menutup kemungkinan bank itu bekerja sama dengan institusi pendidikan, bisa juga digunakan untuk pembayaran, misalnya bayar uang kuliah. Dan Nah, sebagainya betul, gitu. betul, betul. Iya kan? Iya, iya. Jadi simple gitu. Jadi cocok banget lah buat kalian pokoknya gitu. All in ada di satu aplikasi itu. Kalian bisa cek aja. Kalian mau beli pulsa, bahkan kalian mau jajan kopi, ya Nah, kan? ya. Kalian mau bayar top up kuota, ya kan? Mau naik kereta, mau naik ini semua bisa di satu overall. Kalian bisa cek aja langsung di Play Store kayak gitu. Mudah-mudahan sudah settle ya. Karena Mudah-mudahan memang sudah ini settle. baru-baru di launching ya. Betul, betul. Baru. Oke, buat Pak Arif Fadilah Ya. sudah sampai di ujung nih. Saya berterima kasih banyak banget sama Bapak udah bisa nyempetin hadir di podcast CNS kita nih, Channel Nurse Station. Saya benar-benar pokoknya senang deh hari ini, puas gitu bisa ngobrol panjang lebar. Pokoknya mungkin kita bisa ngobrol lagi nanti di belakang layar. Ya, saya juga terima kasih Mas Agi bisa hadir di sini dan Sama-sama, Pak. memberikan Sama-sama. informasi, Sama-sama. ya kan? Nah, sebagai tanggung jawab saya sebagai ketua umum, Baik, hal-hal apa yang sudah saya laksanakan sebagai tanggung jawab saya informasikan. Ya. baik. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anggota-anggota kita dan juga pada masyarakat pada umumnya. Amin. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton ini sampai akhir. Saya dan Pak Arif Fadilah pamit undur diri. Selamat siang, dadah. Oke. Siap, mantap. Terima kasih Mas Terima kasih, Agi. Mas.